Please mind the gap between Indonesia and the UK. Hai semuanya, welcome to the second episode of Mind the Gap. For the new listeners, we are Beth, Angela, and Tamara, here to discuss student life in the UK and how to stay healthy academically, physically, financially, and mentally. In this episode, kita akan ngobrol banyak tentang online learning experience. Karena we know that COVID-19 has made learning very different this year. Jadi kita mau share aja nih beberapa perspektif dari kita yang menjalankan fully online learning or blended learning. Maybe we can start by Beth. Beth, maybe you can share your experience. Ya, jadi I'm currently studying at Imperial kan, dan dia itu sistemnya bahasanya mereka dual mode, so it's a blended learning between online and on campus. Jadi yang mereka lakukan adalah mendata anak-anak yang mau belajar di kampus mulai dari September dan anak-anak yang mau mulai online. So they practically gave us flexibility on how to do it. Kayak misalnya aku nggak langsung mulai on campus from the beginning. Aku mulainya dari Oktober akhir gitu. Jadi dari September sampai Oktober aku online di Indo. Dan baru pindah ke Londonnya itu Oktober tengah. Sebenarnya kalau di Imperial aktivitas lecture di kampusnya masih ada. Cuman mereka memperbolehkan orang yang ikut itu lebih sedikit dari normalnya. Jadi misalnya kapasitas kelasnya let's say 50, ini yang bisa datang cuman kayak sekitar 15 itu sampai 20, nggak nyampe 20 juga sih. So, karena pas dari libur summer kemarin yang dari anak-anak 2019 term 2019-2020 itu kan mulai lockdown tuh. Nah, kampus tuh kayak siap-siap nyiapin segala macam infrastruktur gitu loh. Jadi lecture hall-nya mereka dibikin supaya bisa physical distancing itu. Terus habis itu mereka bikin skema. Jadi kalau jalanan atau hallway yang terlalu sempit, mereka bikin one way. Nah, untuk yang online, mungkin aku dari induction kali ya. So induction week itu adalah minggu yang ditunggu-tunggu sama new student kan. Biasanya kita juga kalau waktu undergraduate, induction week tuh dari perkenalan kampusnya, ruangan-ruangannya, tutor-tutor, terus juga kayak aktivitas klub gitu kan. So we were pretty worried about how it was going to be because like 60% of my classmates start online gitu. Kalau yang kemarin sih jadi kita dipisah ke bubbles gitu. So bubbles A and B is on campus, bubble C is online gitu. Nah yang bubble A sama B mereka punya jadwal inductionnya sendiri di kampus yang beda jadwal. Jadi misalnya bubble A itu hari misalnya Senin, Rabu, bubble B Selasa, Kamis gitu. Jadi kayak nggak semuanya langsung dalam satu hari ke kampus. Nah, kalau yang online, induction week-nya itu basically sebenarnya kita sama dengan yang bubble A dan B. Cuman ya kita lewat layar aja gitu. Jadi apapun yang mereka dapat di lecture hall itu, kita dapat juga karena persiapan kampus itu mereka jadi kayak nyiapin banyak layar, nyiapin kamera yang dipasang di lecture hall-nya ini, lecture room-nya. Jadi yang di kampus bisa ngelihat yang di rumah via Zoom dan yang di rumah bisa ngelihat via kamera-kamera itu. Paling induction week yang nggak kerasa itu club activities-nya, jadi nggak terlalu seru ya. Iya, karena kan biasanya dia kayak bazar gitu kan, kayak fair gitu kan. Jadi dia mereka bikin kayak booth gitu kan biasanya. Nah ini kan nggak ada, jadi kayak
kita ngelihat club activities tuh dari website aja, terus habis itu langsung mau join ke klub yang mana. Terus di induction week itu juga yang mungkin nggak dilakukan di Indonesia adalah perkenalan terhadap plagiarism. Iya. Ya, kamu juga ada ya? Iya. Nah itu kita benar-benar ditekankan banget bahwa itu sampai ada lecture-nya gitu loh, kayak caranya bikin citation, caranya bikin referencing, dan apa aja yang di-consider as plagiarism gitu. Penggunaan library juga sih itu dikenalin pas induction week. Jadi karena COVID gini, sebenarnya kalau di Imperial sih perpustakaan tetap buka. Cuman mereka menyarankan kalau bisa online aja. Soalnya apapun yang bisa diakses bukunya di perpustakaan itu semua ada di online. Jadi enak sih, kita nggak harus nunggu physical booknya available, misalnya kayak udah dipinjam semua gitu ya. Kita kan kadang-kadang kayak ya udah kita harus nunggu ada yang ngebalikin lagi dulu gitu kan. Kalau untuk online learning specifically, I think every uni and UK have their own online learning platformnya. Aku nggak tahu kalau UCL sih, kalau Imperial Business School karena ada salah satu degree-nya yang full online. Jadi pada saat awal mereka lockdown itu mereka udah punya kayak centernya sendiri gitu. Jadi tinggal degree-degree lain yang tadinya full on campus mereka mindahin kurikulumnya ke platform itu. So it was pretty prepared already. Kayak pada saat aku buka, kita nyebutnya The Hub. Pas aku buka The Hub ini, dia udah ada kayak modul-modulnya gitu loh. Jadi misalnya ada modul accounting, modul marketing, segala macam. Pas kita klik dalamnya tuh udah ada kayak minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan itu bahkan sebelum aku mulai full official lecture gitu. Dan misalnya minggu pertama pertemuan preparation, terus habis itu pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, ketiga. Jadi bahkan kayak reading list dan lecture yang akan dikasih itu semua udah ada sebelum kita mulai lecture-nya. Sama lagi ya, lecture. Lecture itu aku ada lecture yang live dan lecture yang biasa. Kalau yang live itu sebenarnya semuanya live. Jadi kita bisa ikut kalau yang di kampus lecture jam 9 pagi, ya kita bisa ikut jam 9 pagi itu online. Gitu. Jadi semuanya kalau aku bilang sih itu live. Tapi kita beda, kalau yang di Imperial tuh dibedain live itu as in berarti di dalam lecture itu akan ada diskusi. I see. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang suka ada nilai yang diambil dari situ. Oh really? Iya. Jadi attendance itu untuk yang live sangat-sangat recommended karena kadang-kadang dosennya ngambil nilai dari situ juga. Tapi ya persentasenya sedikit. Nah, tapi kalau nggak ada judul live-nya, itu biasanya kayak nggak ada diskusi yang sampai diambil nilai gitu loh. Kayak gitu. But of course you can always revisit the lecture. Jadi mereka ada kayak tab khusus untuk kumpulan recording lecture gitu. Jadi kalau handout, slide gitu kan udah dikasih duluan. Unless dosennya kayak bikin satu slide tambahan gitu ya. Nah itu ntar dia akan diupdate setelah lecture. Nah, tapi kalau recording dia diuploadnya itu kayak sehari setelah lecture gitu. Atau misalnya lecturenya pagi, dia diuploadnya sore kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kita miss, misalnya waktu aku awal September itu ada lecture accounting yang mulainya jam 11 malam. Itu kan agak mind blowing banget ya. Harus belajar angka dan itu jam 11 malam waktu Indo. Nah jadi biasanya aku belajarnya besok paginya dan aku rewatch the lecture. Yang paling beda itu ya paling kalau lecture kita datang ke kampus biasanya kan terus dosennya bisa kayak mungkin coret-coret papan tulis ya kan, atau kayak apa. Nah kalau ini nggak bisa kan, kalau papan tulis nggak kelihatan soalnya. So they change it into, aku nggak ngerti itu alat apa sih, tapi dia nulis gitu terus nanti ditayangin di layar gitu loh. I see, Dia masih nulis manual, bukan nulis kayak di screen iPad atau apa, enggak, kayak nulis manual gitu di bawah layar LCD. Of course jadinya bedanya kita juga nggak bisa diskusi langsung dengan teman-teman yang di kelas gitu kan kalau online.
paling diskusinya itu kalau memang ada formal discussion format yang emang akan dilakukan di lecture itu. Jadi through breakout room namanya, kalau di Zoom kan. Gitu. Kalaupun mau ngobrol gitu, kayak misalnya kita nimpalin sesuatu, misalnya kayak dosennya ngomong apa, terus kan biasanya kalau kita lecture terus ngobrol sama teman sebelah kan, kayak yang nimpalin apa yang si dosen itu omongin gitu kan. Nah itu kita gantinya adalah lewat chat yang ada di Zoom. Jadi kayak jadi kalau pengalaman aku di bisnisku sih justru chatnya lebih ramai daripada orang-orang yang di kelas. Jadi kayak yang nimpalin apa lucu-lucuan kayak gitu. Terus nanti kayak dosennya pas ngelihat ikutan ngejoke juga. Jadi masih lumayan seru sih. I see, that was fun. Cuman minusnya ya kalau kita lagi kebanyakan bercanda gitu, yang beneran serius lagi mau nanya di chat itu kayak ke scroll ke atas gitu kan. Terus kadang-kadang dosennya tuh kayak nggak lihat gitu, kayak malah fokus sama joke-nya gitu. Apalagi exam ya? Gimana exam? Exam, aku kan ada quiz yang pre-exam gitu, kayak midterm exam namanya. Jadi ada midterm exam, ada quiz kalau aku. Quiz itu misalnya setiap lecture sebelumnya ada reading requirement yang wajib gitu ya. Nah itu sebelum lecture kita diwajibkan untuk ngisi quiz ini untuk memotivasi kita untuk membaca si reading requirement-nya itu. Terus midterm exam itu khusus untuk kayak beberapa pelajaran aja sebelum big exam-nya. Tapi semua exam online. Dikasih waktu, jadi ada pelajaran yang dikasih waktu 24 jam. Misalnya 24 jam dari si quiz itu upload gitu. Nah, terserah kita mau ngerjain jam berapa aja. Dan biasanya nggak ada, ya ada sih kayak waktu begitu kita mulai ngerjain tuh ada waktunya kayak cuma 30 menit atau kayak 1 jam gitu. Tapi mau kita mulainya mau kapan terserah kita. Nah, kalau big exam-nya aku kemarin nggak 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya examnya mulai jam 9 pagi, semuanya harus ngerjain jam 9 pagi waktu London. I see. Gitu. Dan dikasih waktunya kayak sebenarnya dikasih waktunya tuh 2 jam, tapi dikasih tambahan waktu 30 menit sebagai kayak remote allowance gitu loh. Jadi karena kita semua online kan, 30 menit itu jaga-jaga kalau misalnya ada technical error atau misalnya kita harus upload appendix gitu. Karena ujiannya essay gitu sih. Dan menurut aku sih sistemnya siap banget karena di setiap lecture ada asisten dosen yang untuk ngurusin technical, yang untuk memantau Zoom LAN kita nyebutnya. Terus habis itu pas ujian juga yang ngurusin itu full standby. Jadi kemarin ada beberapa yang error, tiba-tiba jawabannya kehapus semua. Oh my god. Dan dia tiba-tiba pas mau hand in tuh ada yang tahu-tahu ke log out gitu, pas nyoba login lagi dia nggak bisa hand in gitu karena waktunya habis. Jadi ada beberapa drama gitu lah. Dari biasanya kayak teman sekelasku 65 orang, ada sekitar kayak 5-8 orang lah yang agak drama gitu kemarin examnya. Gila sih, itu panik banget pasti. Lumayan. Kalau kamu gimana Angel? Actually aku kan fully online, jadi di Indo kan kemarin term 1, dan itu kurang lebih sama kayak Beth alamin gitu. Jadi kayak memang ada kayak kalau kita namanya synchronous sama asynchronous. Jadi itu untuk live dan yang not live gitu ya. Jadi kalau live itu ada jadwalnya, kayak misalnya jam 9 pagi waktu London, itu synchronous sessions namanya. Tapi ada juga sebelumnya itu kita kayak dikasih video-video gitu. Itu namanya asynchronous sessions. Jadi video-video tentang lecture yang akan mau dijelasin nanti ketika live tuh. Jadi kita ketika live itu tuh nggak akan bahas lagi tuh tentang lecture-nya, tentang materinya, tapi lebih ke arah follow up questions dari si dosennya. Jadi kayak menurut lo gimana nih tentang ini gitu, terus kita discuss gitu sih. That's why makanya ketika online itu benar-benar harus engage banget, karena kalau nggak engage kita jadi nggak bisa belajar apa-apa sih. Kayak pernah satu waktu itu tuh dosennya dia suka emang ngasih pertanyaan gitu, aduh lupa namanya istilahnya, pokoknya kayak calling gitu, calling nama, terus lu suruh jawab gitu loh. Terus kalau misalnya biasanya orang-orang yang tidak menyalakan video adalah sasaran empuk untuk ditanya. Oh gitu? Ya, ada yang gitu, ada juga yang kebalikan. Jadi kalau nyalain video biasanya ditanya. Tapi ini dosennya ini dia tuh sukanya nyasar sama orang-orang yang nggak nyalain video gitu kan. Pas ditanya bukan kadang sih, sering banget orang ini tuh nggak jawab. Jadi itu ketahuan banget kan dia nggak engage sama sessionnya.
gitu kan. Jadi kayak ditanya zong, sepi, diem, itu tuh bener awkward banget. Jadi kayak oh my god, ini kelasnya kenapa kayak gini. Awalnya aku kayak gitu kan, jadi mikir gila ya nih orang-orang masuk sini aja susah gitu kan. Terus kayak mereka kok nggak engage gitu kan. That's why makanya perlu banget engage di online session biar kita bisa belajar something sih. Karena dosen tuh nanya tuh kan emang simply nanya, bukan menguji kita. Jadi kayak pengen tahu perspektif kita gimana gitu, biar kita dua arah gitu sih. Kalau exam sih sama sih kayak 24 hour. Tapi bedanya adalah kalau best tadi kan jam 9 semuanya harus ngerjain ya. Jadi sebenarnya kalau di aku itu jam 9 upload nih si dosen, terus nanti ngumpulnya jam 9 besokannya tuh. Jadi kita bisa bebas untuk ngerjain kapanpun. Jadi kalau aku sih biasanya jam 9 waktu UK itu cuma ngeliat skimming aja soal tentang apa, aku bikin draft, terus aku kerjain lagi besoknya gitu. Karena itu kan udah sore gitu kan ya. Jadi kalau jam 9 tuh berarti kan jam 4-an di Indo kan. Jadi aku jam 4 sampai jam berapapun, jam 8 misalnya gitu, aku lihat, aku kerjain lagi besok pagi. Dan biasanya ini bukan sesuatu yang boleh dicontoh ya, jadi aku nggak belajar. Tapi itu bad idea sih, karena kemarin aku benar-benar jadi ngerjain kayak 24 jam benar-benar karena nggak belajar. Gitu. Oh, tapi berarti kalau kamu begitu dia masuk ke, maksudnya ngelihat soalnya, itu nggak ada waktu khusus kayak misalnya kamu cuma boleh ngerjain tuh 2 jam gitu. Enggak. Dosennya cuma bilang, iya makanya aku nggak belajar. Dosennya cuma bilang, ini soal-soal tuh biasanya kalau di offline itu bisa dikerjain selama 2 jam gitu. Tapi kalian punya waktu 24 jam untuk mengerjakan gitu. Jadi feel free kerjainnya mau kapan aja. Gitu. Enak banget. Aku kemarin kayak yang kehabisan waktu gitu loh kerjaannya. Iya itu gitu. Ya itu sesuatu yang menyenangkan sih, tapi ya itulah pelajaran utamanya adalah tetap harus belajar kalau exam, karena kalau nggak menderita 24 jam benar-benar ngerjain gitu loh. Kamu ada kayak ini nggak session yang di luar kayak di luar pelajaran gitu yang diatur sama kampusnya? Ya, jadi kan kita fully online kan untuk yang core. Dan juga yang pilihannya sih, tapi pokoknya semua lecture tuh online. Tapi gimana cara kampus memberikan kebutuhan kita kan tuh pengen face to face kan. Jadi kampus tuh ngasih namanya enrichment activities. Jadi enrichment activities nih sebenarnya nggak mandatory. Jadi the idea is enrich your knowledge and skills. Jadi kita akan discuss sama beberapa lecturer tentang hal-hal yang lebih umum. Jadi misalnya kayak waktu itu kita bahas tentang karir, kita bahas tentang LinkedIn, kita bahas tentang property gitu-gitu. Nah itu ada yang offline, ada yang face to face, tapi memang dibatasin sih. Jadi kayak maksimal 10 orang di kampus gitu. Cuma kesini tuh banyak banget yang minta online. Jadi sekarang udah ada online-nya juga enrichment activities ini gitu sih. Itu kayak one on one gitu atau sama teman-teman sekelas? Sama teman-teman. Jadi kayak in group gitu. Jadi ada satu lecturer yang dia akan kayak bahas tentang tips and trick, mungkin gitu ya. Terus nanti kita kayak saling discuss gitu. Itu biasanya 10 orangan, 5-10 orang. Kalau aku kayak gitu dalam bentuk workshop gitu sih, workshop online gitu. Jadi kayak dari presentation skills, terus kalau mau interview sama calon employer kayak gimana. Terus kalau di aku ada pub trivia night gitu. Jadi kayak habis exam itu kampus arrange this quizzes. Kalau aku nggak tahu sih ya Tamara ya, culture-nya British kan, dia suka ada kayak pub trivia gitu yang kayak quiz-quiz di pub-pub gitu loh. Iya, banyak kayak gitu. Iya, terus dia kayak online dan kita disuruh bikin grup gitu sama teman-teman sekelas kayak 4-5 orang. Terus nanti kayak pertanyaan-pertanyaan tuh kayak general knowledge, terutama mengenai London gitu sih, kayak misalnya sejarahnya atau kayak tempat-tempat apa yang atau ada isu-isu yang happening gitu. Terus nanti kayak dapat hadiah, biasanya Amazon gift cards gitu. Iya. Mungkin aku ada juga, cuma karena malam di UK, which is di sini tuh pagi gitu kan ya. Iya. Jadi aku gak pernah ikut. Ya mungkin nanti di term 2 kan sekarang aku udah di UK jadi bisa ikut. Biasanya kalau ini kan uni-uni di sini sangat-sangat nyiapin banget anak-anaknya tentang karir setelah lulus kan ya.
Nah, so far gimana setelah pindah ke online ini, career session-nya? Actually bentuknya kayak webinar biasa sih sebenarnya, mostly. Tapi waktu itu pernah juga diadain kayak networking session. Tapi networking session-nya pun dari online webinar, habis itu masuk ke breakout room. Terus kita kayak ngobrol gitu sih. Cuma ya baik lagi sih, engagement-nya itu tetap nggak seasik kalau kita offline face to face. Karena kan benar-benar bisa ngobrol gitu kan. Sedangkan kalau online tuh kayak semuanya bingung gitu, diam-diam gitu. Tapi Iya, susah sama untuk sih. ini sih break the ice gitu kalau online gitu. Iya, sama-sama. Aku juga kayak gitu. Please mind the gap between Indonesia and the UK. So, what's the benefit of online learning for you so far? First thing first, itu benefitnya adalah aku bisa di rumah belajarnya. Jadi aksesnya juga gampang. Jadi kan online gitu kan. Jadi akses videonya gampang, belajarnya gampang. Nggak harus ke UK saat itu juga kan. Dan less time spent traveling. Jadi kita mungkin kalau kita offline tuh kan kita mesti ke kampus gitu kan. Which is kita bisa reduce our budget gitu menurutku ya. Jadi itu bisa menghemat budget untuk kita jalan-jalan mungkin, untuk kita menabung. Ya, jadi kayak ya pokoknya intinya adalah kita bisa melakukan pembelajaran ini di rumah dan juga dengan pace kita sendiri, karena kan ya tadi ada yang nggak live kan sessionnya, jadi kita bisa ulang lagi juga materinya, kita belajar lagi, videonya juga udah banyak bisa kita pelajarin ya. Tapi walaupun banyak ya, menurutku benefitnya tetap ada negatifnya sih. Iya, banyak susahnya juga ya. That's why makanya kita di sini mungkin kita mau jelasin kali ya gimana sih how to survive online learning in uni gitu. Ya, kalau dari aku sih yang pertama banget harus di prepare adalah workspace di rumah. Yeah, betul. Karena it sounds so dreamy to work from your bed. But it might not put you in the right mindset to focus gitu. Jadi buat aku first thing first ada identify area di mana kita bisa duduk, anteng dan kerja gitu. For me, I'm lucky enough to have a desk kayak desk yang khusus kayak buat aku kerja gitu ya. Tapi if you don't, probably any surface where you can sit comfortably with your laptop and your notes is good enough. Kayak misalnya aku tahu ada teman aku yang karena serumahnya pada kerja online semua dan ada yang sekolah online, dia kayak lesehan gitu di bawah, terus sofa itu jadi mejanya dia gitu. At least dia nggak di atas tempat tidur lah. Terus juga sebelum mulai lecture atau misalnya sebelum mulai belajar, make sure everything that you need is nearby gitu. Misalnya kalau misalnya kamu tahu kamu bakal lapar atau gimana, suka belajar sambil nyemil ya, berarti cemilannya ambil dulu, terus kayak minum lah, terus semua notebooks mungkin ada handout yang udah kamu print, terus apa tuh namanya stabilo atau misalnya pulpen-pulpenan buat nulis itu semua kayak dikumpulin. Kalau di sini sih library selalu buka ya. Jadi kan memang ada beberapa yang sukanya belajar di perpustakaan. Aku tuh pernah walaupun online kelas, aku online-nya dari perpustakaan. Tapi still I try to not get too close to other student gitu loh. Di situ jadi kayak tetap physical distancing. Yang kedua, take regular breaks kalau buat aku. Soalnya kalau kita online, it's very easy for us to just sit and stare at screen for like all day gitu, dari pagi sampai malam udah gitu, nanti kalau malam istirahatnya nonton Netflix ya kan, kayak screen lagi gitu kan. Jadi I think go for a walk atau kayak masak, kemudian kayak listen to music, itu penting banget sih. Soalnya kadang-kadang kita mengartikan take a break itu terus ngelihat HP, ngelihat Instagram gitu kan. It's a break as well, tapi masalahnya pada saat kita belajar itu kan kita ngelihat layar laptop. Dan kalau kita taking a breaknya dengan membuka HP, ya kita ngelihat layar HP lagi. It's not very healthy gitu. Kalau misalnya lagi nggak bisa jalan keluar, sesimpel
bangun dari tempat duduk, jalan keliling rumah terus balik lagi. Iya. Atau stretching kali ya. Iya, stretching gitu. Kalau kayak make sure kita nyempetin olahraga kayak at home workout gitu-gitu. Kalau buat aku yang gak kalah pentingnya itu ngelihat schedule jadi di awal pas sebelum mulai termnya itu kan kita dikasih schedule per minggunya, ada lecture di hari apa aja gitu kan. Nah, di setiap lecture itu kemudian bikin checklist kayak, oh lecture ini persiapan yang harus dibaca ini, terus nanti ada quiz di hari apa yang harus dilihat handout-nya atau di print handout-nya yang mana aja, kayak gitu sih. Jadi pada saat termnya udah mulai tuh kita udah tinggal jalanin aja, udah nggak perlu mikir kayak, aduh deadline apa ya, tanggal berapa ya gitu, kayak semuanya udah tertulis dan kita udah tinggal jalanin aja. Kita bisa download aplikasi kan, itu ada yang bantu banget. Atau enggak mungkin yang sering dipakai sama student-student itu mini whiteboard gitu. Pokoknya whatever works for you lah, yang penting you keep on track with your schedule and checklist gitu. Kalau from me, tipsnya itu bukan pertama ya, tadi udah 3, sekarang yang keempat gitu ya. Kita harus paham dulu nih tentang structure online learning di masing-masing uni, karena ya tadi kan Beth kampusnya punya prosedur yang berbeda dengan kampusku gitu. Jadi we have to know really understand tools-nya apa aja, resource-nya apa aja, terus kayak policies-nya apa aja. Siapa tahu nggak tahu sih ya, ini classmates aku pada minta kayak reductions untuk tuition. Nggak tahu deh itu terjadi atau enggak, kayaknya sih enggak, tapi kayak ya siapa tahu kita bisa lucky enough to get the reductions gitu sih. Jadi kita benar-benar harus tahu aware dengan email dari kampus, online portals dan sebagainya, jadi biar kita keep updated dengan info-info itu. Terus yang berikutnya itu yang tadi sih yang sempat aku bahas juga tentang engage. Jadi ya kita kan di sini kuliah untuk belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita mau dapat ini secara maksimal itu adalah dengan cara kita engage di kelas, dengan simply mungkin turn on our camera kalau misalnya kita bisa. Karena itu membantu banget dosen-dosen kita, lecturer kita, karena ya jadi tahu kan kayak dua arah gitu. Terus kalau ada pertanyaan kita jawab, bantu jawab ya, dan juga prepare juga dengan materi yang akan dibahas, karena dengan kita prepare kita jadi lebih paham apa yang mau dibahas ketika live session. Jadi kita bisa bantu dosennya itu untuk membuat sesi itu jadi lebih engage dengan throw out our questions, throw out our disagreements misalnya, gitu-gitu sih. Tuh, mungkin yang terakhir kali ya. Jadi kita susah banget kalau online learning tuh, kita untuk motivasi susah banget. Apalagi kalau misalnya tadi Beth sempat bilang kita nggak punya desk, jadi kita harus kerjain itu saya di kasur gitu ya, ceritanya gitu. Which is itu sebuah gangguan yang begitu besar, karena pengennya sampai tiduran gak sih gitu. Terus ya that's why online learning tuh kita benar-benar harus self motivated banget sih. Kita gampang banget untuk merasa bosan. That's why you have to know what your own motivation tools. Jadi kalau main itu simply kalau ngerjain tugas itu harus di meja dan juga sambil dengerin musik yang kayak instrumental gitu. Jangan yang ada suara orangnya nyanyi, karena ntar bisa ikut nyanyi gitu. Jadi it's not a motivation tools. Jadi harus kayak yang kayak instrumental gitu. Terus bisa juga dengan stay connected with our classmates. Jadi ya simply ngobrol aja. Kita kan manusia sosial gitu ya, makhluk sosial. Jadi kayak kita ngobrol sama teman-teman kita sekelas. Hopefully kita bisa share our burdens together. Tapi benar sih, beda rasanya kalau misalnya kita tahu, oh ternyata yang merasa ini lecture gak make sense gak cuma aku doang gitu ya. Kalau kayak yang ngerasa ini dosen harus selalu harus ditonton ulang lecture-nya sebelum kita bisa ngerti, gak aku doang. Itu kayak such a huge relief gitu loh.
Even kita punya kayak Instagram isinya meme dari Oh, iya. lecturer kita gitu kayak I know it's not a good one, tapi maksudnya kayak kita bisa jadi lebih sane gitu nggak sih dengan share our burden sama teman-teman kita gitu sih. Terus juga tadi bener juga sih, jadi kita setelah online ini jadi lebih gampang bosen. Saya kalau misalnya kita lagi lecture offline gitu ya di kampus gitu misalnya, kita bosen nggak mungkin mainan HP kan, True. kayak kelihatan kan. Sementara kalau di sini begitu bosen tuh yang namanya YouTube, Facebook dan kawan-kawan udah tinggal selangkah doang gitu loh. Sungguh distraksi yang hakiki gitu. Kalau buat aku tuh rewards-nya karena aku senang nonton Netflix, nonton drama Korea, nonton YouTube gitu ya. Jadi one thing that has been working adalah rewarding any accomplishment that I got gitu. Kayak misalnya setiap kali aku selesai rewatching satu lecture aku nonton satu video YouTube gitu. Atau misalnya kalau lecture-nya nggak back to back, as in kayak jam 9 sampai jam 10 sampai 11 gitu misalnya ada space waktu, maka aku akan pakai space waktu itu ngelakuin apa yang aku suka gitu. Jadi kayak berasa I've been through all this hardship di lecture ini, sekarang let me reward myself. So that's how I stay motivated. One episode is enough ya, Beth. Iya. Itu penting sih, itu self control. Jangan sampai Kelebihan. Jangan sampai satu episode lecture kemudian 5 episode ini Netflix, nggak lucu banget. Iya, makanya betul. I think that's our take on online learning kali ya. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak banget good-nya, tapi ada juga yang bukan disadvantage, tapi kayak challenge kali ya, challenge yang kita harus hadapi dengan online learning situation ini. Jadi remember to, yang pertama identify your workspace yang tadi, terus yang jangan lupa untuk take a regular break and keep a good schedule and checklist. And then make sure you get a good grip on your uni online learning system. And then engage in your learning. And last, itu stay motivated. This has been a very difficult time for all of us, particularly for students. So of course, don't be too hard on yourself. Kita semua lagi ngalamin semuanya halnya sama, similar situation together. We're in this together, and when you feel overwhelmed, remember to reach out to your friends, your family, atau mungkin tutor, atau juga ada fasilitator dari kampus gitu for support. So this has been fun. Thank you Tamara for arranging the script for all of us. Yeah. Thank you for listening, guys, and No stay problem. tuned for our next podcast on January 27th. Bye. Please mind the gap between Indonesia and the UK.